Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit guna memenuhi tugas Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Imam Santosa SSIT MT. Deskripsi kegiatan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Kegiatan utama rumah sakit meliputi pelayanan medis seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan pasien rawat jalan maupun rawat inap, serta tindakan medis darurat. Selain itu, rumah sakit juga memberikan pelayanan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, radiologi, farmasi, dan rehabilitasi medis. Di samping pelayanan kuratif, rumah sakit melaksanakan kegiatan promotif dan preventif, antara lain penyuluhan kesehatan, pencegah penyakit, serta pengendalian infeksi. Rumah sakit juga melakukan kegiatan administrasi dan manajemen untuk mengatur sistem pelayanan, pencatatan data pasien, dan pengelolaan sumber daya. Dengan berbagai kegiatan tersebut, rumah sakit berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit tipe C. Yang pertama, air bersih. Berdasarkan hasil pemeriksaan air bersih yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, bahwa parameter fisik dan kimia yang diperiksa memiliki nilai di bawah baku mutu air bersih menurut Permenkes, kecuali warna lebih dari baku mutu yaitu 75 TCU, sedangkan untuk parameter mikrobiologi melampaui kadar maksimum yang diperolehkan. Berat kualitas air yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah kelas C untuk parameter fisik dan kimia memenuhi syarat kesehatan kecuali warna, sedangkan parameter mikrobiologi tidak memenuhi syarat kesehatan. Namun untuk masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, perlu dilakukan pengelolaan sistem penyediaan air bersih sehingga nanti kualitas air yang ada saat ini tidak memenuhi kesehatan pasien dan karyawan serta masyarakat di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah kelas C. Yang kedua, air limbah. Dalam kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, ada beberapa sumber yang menghasilkan air limbah yang bersifat medis dan non-medis. Air limbah yang berasal dari kamar mandi dan wastafel dibuang ke IPAL menggunakan sistem bioreaktor, sedangkan untuk pengelolaan limbah B3 nantinya dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, limbah padat. Sampah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kelas C ada tempat sampah yang tertutup pada masing-masing ruangan. Sampah medis dimasukkan ke dalam tong sampah tertutup yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning, sedangkan sampah non-medis dimasukkan ke dalam tong sampah tertutup yang dilapisi kantong plastik berwarna hitam. Kemudian sampah diangkut dengan kereta dorong. Untuk sampah medis menggunakan troli khusus yang tertutup. Sampah domestik dibuang ke tempat penampungan sementara. Pembuangan sekali sehari, namun untuk di masa yang akan datang tetap ditinggalkan karena upaya pengelolaan limbah padat Rumah Sakit Umum kelas C untuk mengurangi dampak yang akan terjadi dalam kegiatan operasional. Yang keempat, kebisingan. Hasil pengukuran tingkat kebisingan di lokasi sampling diperoleh kesimpulan intensitas kebisingan di 2 titik rumah sakit di daerah tipe C tidak menunjukkan dampak terhadap intensitas kebisingan maupun terhadap masyarakat sekitar. Namun dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan alam ataupun teknologi di masa yang akan datang, tetap memerlukan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, terutama terhadap aspek intensitas kebisingan. Terakhir, PDAM, sumber penyediaan air bersih untuk keperluan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, berasal dari PDAM dan atau sumur bor. Air PDAM secara fisik dan kimia sudah memenuhi syarat kesehatan yang dimanfaatkan untuk masak, cuci, dan kakus. Yang berasal dari jaringan PDAM langsung didistribusikan ke masing-masing ruangan dengan tekanan yang ada. Rekomendasi di atas menunjukkan pada kombinasi peraturan pemerintah RI seperti Permenkes, Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Pengelolaan Limbah B3, dan dokumen pedoman Grand Hospital yang dapat diadopsi oleh berbagai kelas fasilitas kesehatan.
khusus untuk rumah sakit tipe C, pengawasan internasional yang konsisten, pelatihan berkala, dan integritas dalam sistem mutu rumah sakit akan membantu memastikan bahwa aspek lingkungan terkelola baik tanpa gangguan pelayanan kesehatan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.